Welcome back to Cadas Channel. Lu mas amat sih, Dil? Oh iya, berarti Ya, harus semangat ya. Ulangi. Udah minum itu juga lu. Ya kan? Kopinya udah tinggal di. Kopinya tinggal dikit, pesen lagi. Ulangi berarti dong. Diulang ya. Oke, siap. Welcome back to Cadas Channel. Nah, gitu. Oke, gua kadang malu-malu bang orangnya. Malu-maluin. Aduh, malu-maluin biasa. Gua baru pertama kali lagi podcast. Gue juga nggak tahu ada apa gitu ya dalam diri gue. Ini gue baru pertama kali lagi gue podcast. Gue di jalan sempet, wah gila, bisa nggak nih, masih bisa nggak gue podcast ya? Cuman oke deh, beraniin aja. Hari ini gue ngobrol sama seseorang yang menurut gue juga luar biasa nih orang. Karena kemarin belum lama sempet kita jalan ini event bareng, kompetisi bola di STM Bogor Bersatu, dan ini salah satunya yang punya kontribusinya banyak juga di kepanitiaan. Langsung aja mungkin ya, dengan siapa gua bicara ini? Ya, aduh, siapa nih? Udah nggak asing lagi. Siapa nama? Padil. Aslinya Padilah. Padil. Ya, kalau Padil panggilan lah. Nggak jauh beda lah ya. Iya, kan kalau kayak gue kan jauh kan. Oh, jauh. Nama gue apa dipanggil apa iya, gitu. Bener. Dil masih Padil ya, Dil? Padil. Dil. Iya. Apa nih? Alumni mana? Kalau gue ditanyain alumni mana, maksudnya alumni apa nih? SD, SMP, TK, Enggak STM dong, nih? STM. Oh. Ini kan temanya tetap masih ada nostalgia, cuma sedikit aja. Oke. Kalau STM, gue alumni STM yang salah satunya berdiri di daerah Pomat ya. Pomat. Di belakang negeri. Oh, berarti masih aliansi sama gua nih. Pokoknya kalau di Pomat masih aliansi sama gua pokoknya. Betul. SMK Bina Warga 1 Bogor alias BW. BW ya? Iya. BW tuh negeri nggak, bukan sih dia? Enggak ya? Bukan lah, swasta ya? Swasta dia, cuman mungkin ya ada kepemilikan yayasan setengah kali ya ada. Enggak, gue pikir tuh BW tuh termasuk negeri juga, ternyata enggak ya? Enggak. Tapi sekolahnya satu inian sama Raskal ya? Banyak yang bilang satu gerbang ya, tapi sebenarnya ada gerbang tersendiri, dia misah. Jadi dia emang posisinya di belakang gitu. Tapi kalau sekarang di sampingnya negeri ada gerbang, nah itu posisinya dia lewat situ masuknya. Oh gitu. Berarti masuknya nggak dari depan bareng sama Raskal gitu enggak ya? Enggak. Kita ada gerbang tersendiri. Itu kan gue nggak tahu ya, makanya sekarang gue jadi tahu nih dari Padil. Yang gue tahu tuh masuknya dari Raskal bareng gitu. Karena belum pernah podcast sama enggak, gue pernah main ke sana, cuman nggak masuk ke sekolahannya, di warung itu loh. Oke, iya. Warung apa sih sebelum Raskal tuh ada tongkrongan yang turun ke bawah tuh. Oh iya benar. Yang biasa di situ bude biasa. Nah, gue biasa nongkrong di situ dulu. Lu tahun berapa, Dil? Kalau gue bang masuk 2008, tapi lulus 2010. 2010? Iya. Nggak jauh beda sama gue berarti ya? Iya. Ya, tapi nggak ketemu lah ya. Ya nggak ketemu lah, gue udah lulus ngaco. Tapi kan kita dipertemukan. Oh iya benar. Dalam satu situasi dan kondisi. Ternyata habis. Aduh. Gue sebenarnya masih nervous sumpah demi Allah gue ngomong ya. Gue juga bingung. Aduh. Apalagi ini pertama kali nih ada channel yang mau mengeliput gue bang. Gue ngapain sih maksudnya? Dari dulu gue lihat mungkin kan yang di podcast yang diliput gitu kan orang-orang yang memang benar ada jam terbang lah. Kalau gue bingung, apa nih jam terbang gue kok sampai sekarang di... Banyak yang mau gue kulik dari lu yang mungkin orang-orang taunya cuman oh ya Padil ada di Alf Bobber, ada di kepanitiaan ada, tapi ternyata doi punya potensi edukasi yang luar biasa. Itu yang mau gue korek dari lu dia. Aduh. Itu dia. Lu zaman sekolah prestasi nggak sih? Gue kebetulan bang, alhamdulillah. Kalau masalah prestasi 0. Nggak serius gue. Bener, kalau gue prestasi di sekolah emang nggak pernah ada ya. Gue nggak pernah dapet dari pas STM, nggak ada prestasi yang namanya yang harus gue tonjolin gitu. Nggak ada. Cuman gue mungkin ada sedikit cerita yang nggak tahu ya ini bisa mengedukasi atau enggak, gue nggak tahu sih. Nggak apa-apa, ceritain aja. Jadi ini dibilang kekurangan gue atau kelebihan gue nggak tahu. Yang jelas mungkin ada sisi negatif. Jadi kalau gue ambil judul gini loh bang, dari awal kita mungkin bisa ambil keterangan ada sisi terang di dalam sisi gelap. Luar biasa, apa tuh? Gue pengen tahu.
Oke, sisi gelapnya istilahnya tawuran lah ya. Karena podcast ini mungkin tidak lepas dari kejadian-kejadian nostalgia kita dulu. Betul. Tapi di sisi lain positifnya yang bisa kita ambil, ada alasan-alasan tersendiri buat diri gue sendiri nih bang. Kenapa gue harus tawuran? Aduh, gue jadi nggak enak, deg-degan juga nih. Gue harus menceritakan dari mana karena ini menyangkut masalah ekonomi keluarga lah ya. Kebanyakan kan anak-anak sekolah dulu ekonominya mungkin nggak tahu lah ya, yang terlibat tawuran itu mungkin ekonominya bisa dibilang menengah ke bawah lah atau gimana. Maaf nih kalau ada yang inian, tapi ya itu yang saya rasakan lah pas zamannya saya. Nah, di saat situasi kondisi emang di keluarga emang ya lagi kurang mumpuni lah buat ekonomi. Dan setiap kalau gue bilang nih sama orang tua, gue harus beli ini beli itu dibuat sekolah, tapi gue nggak bisa dapat itu bang dari orang tua gue nih. Dan gue harus putar otak nih, gimana ya caranya biar gue bisa tetap sekolah dengan cita-cita gue. Maksudnya gue, udahlah gue lulus sekolah STM aja nih, udah bersyukur kayaknya nih gue. Gimana nih caranya ya? Gue minta seragam ya. Ini jadi gue cerita sedikit, tapi ini jangan bukan gue ngejelekin keluarga ya. Maksud gue, ini ambil kita sisi positifnya aja. Gue minta sama ibu gue, gue minta dong. Ini pas gue masuk STM nih bang, cerita pas banget gue masuk STM. Awalnya gue nggak mau nih, gue cerita dari awal. Gue lulus SMP, gue niat banget masuk yang namanya YKTB atau Bastar. Awalnya, gue udah beli formulir bang, udah bawa pulang nih. Cuman karena orang tua nggak tahu ya, feelingnya kuat ya. Nggak usah lu sekolah di situ, ntar mati. Wah, gue ngeri juga, serem. Udah lu masuk BW aja. Ya gue nurutin dong, karena kan keinginan gue buat gue lulus sekolah STM lah. Minimal kan di dunia ini, di Indonesia ini gue harus lulus STM lah buat gue cari kerja. Akhirnya gue masuk BW. Nah, pas masuk BW ini, gue kan harus sekolah nih. Maksudnya, gue masih mos, oke lah, masih pakai baju SMP ya. Setelah selesai mos, gue harus punya baju abu-abu dong. Betul, seragam ya. Seragam, dan gue itu nggak punya bang dari awal nih. Gue bukannya inian, tapi emang kenyataan. Gue bingung nih, gue padahal mau sekolah. Gue nggak ada duit. Akhirnya gue cari nih, ada seragam abang gue. Ada satu setel nih, gue kecilin dulu lah bawahnya, dulu kan ada baggy gitu kan ya. Model zaman lu dulu lah ya gitu ya. Akhirnya gue bilang nih, ya udah mah nih, gue nggak pernah mikirin itu. Akhirnya udahlah, gue modal nih satu setel seragam punya bekas abang gue nih satu. Dan gue cari ada teman yang seumuran abang gue biasa nongkrong di rumah gue. Dia punya seragam juga baru lulus. Akhirnya gue minta, dan itu modal gue nih. Seragam tuh 2 setel. Sorry gue potong. Jadi seragam itu lu modal dari teman-teman abang lu? Iya, teman abang gua satu sama abang gua satu. Longsoran gitu? Bang, longsoran. Maksud gua gini ya. Warisan kan, gitu ya? Iya, warisan. Maksud gua kan, gua nih kalau flashback nih ke kehidupan gua pengen kemana? Mungkin gua pengen ada di momen itu. Soalnya itu ya cerita buat gua, bukan sedih ya maksudnya. Gue nggak pernah nih bang, dari sampai sekarang nih, dari pas gue masuk STM tuh nggak pernah ngerasain yang namanya pakai kerah kaku bang. Kerah kaku bersih, putih bersih gitu kan. Baju baru men. Nah gitu. Maksudnya gitu. Ternyata teman-teman gue kan pas gue masuk, wih kerahnya masih pada kaku. Lah gue udah lusuh bang, udah gimana ya. Ada tisu nggak sedih? Enggak. Emang bener, tapi ini gue nggak ngarang ya, maksudnya ini kejadian yang gue alamin. Wah, oke dah, tapi emang karena niat gue emang gue mau sekolah ya. Akhirnya udah gue jalanin, gue pakai seragam sisaan warisan abang gue. Udah gue bermodalkan itu nih. Dan di suatu ketika namanya pas baru masuk nih STM, kan ada ya kalau dibilang penataran ya. Ini kita flashback aja bang ya. Yeah. Penataran tuh. Dan gue bingung, dipanggil tuh sama abang kelas. Sini loh yang kelas 1, ngapain bang? Ntar janjian, ngapain tawuran? Wah, gua nggak mau Lu kenapa lu kalau nggak mau gini? Ada alasannya tuh dia. Lu nanti, wah gimana ya? Gue jadi rada serem juga, gimana ya? Rada takut. Akhirnya gue berpikir di sini, gue bukan orang pinter nih. Mungkin kalau orang pinter memikir gue bisa sekolah atau dengan cara lain. Kan gue kan ada yang gue butuhin nih bang. Gue minta baju olahraga nih sama orang tua gue, tetap nggak dikasih karena emang nggak ada duit alasannya. Emang posisi ekonominya tuh lagi benar-benar di bawah, lagi di bawah saat itu. Ya.
gue juga bukan tipe orang yang harus memaksakan kepada orang tua walaupun emang kewajiban sebenarnya. Tapi gue gimana nih cara lain, gue putar otak walaupun dengan cara yang kurang baik mungkin, akhirnya ya udah dari penawaran abang kelas itu gue jawab oke, kalau gue ikut tawuran gue bisa dapat apa nih. Lu minta feedback gitu ya? Gue minta feedback dong. Otak lu udah berjalan ya? Emang otak-otak bisnis harus ada di pupuk ya dari kecil. Gue mikir, wah gue nggak mau dong, gue rugi. Gue dimainin sama abang kelas, tapi gue nggak, akhirnya gue iyain dengan embel-embel. Oke, lu paling depan, tapi lu mau apa? Tapi lu harus paling depan gitu. Oke, gue deal tuh. Oke, gue minta baju olahraga. Gue nggak minta lebih bang. Kalau teman-teman gue ada yang jaket, sepatu ya, gue minta baju olahraga bang, karena emang kagak dibeliin. Gitu. Udah. Nah, suatu pas hari itu, oke janjian nih. Oleh lah sama, tau lah kalau di Bogor lah ya. Ada salah satu janjian. Akhirnya pas jadi ini bentrok, emang bener udah janjian. Yang gue lihat itu bukan musuh bang, bukan manusia sebenarnya. Apa tuh? Baju olahraga. Itu yang di depan gue, baju olahraga bang. Gue ngeliat itu baju olahraga. Baju olahraga yang udah dijanjin sama abang kelas. Nah, gue nggak mikir itu bukan musuh gue. Gue mikir gue kalau maju paling depan, oh itu baju olahraga gue nih. Gue harus kejar. Jadi mindset gue bukan buat ngapain gitu. Oh, gue cukup maju paling depan, berantem, dilihat sama abang kelas, udah beres. Nggak usah perlu gua ya kalau ngebacok atau apa, nggak perlu lah istilahnya mindset gua. Yang penting gua maju paling depan, dilihat sama abang kelas, udah gua dapet itu sampai lulus bang. Gua bilang 3 tahun gua harus setor muter gua. Pulang Cek gitu ya? muter, nyokap. Oh nggak kenapa-napa. Tapi pernah suatu saat sekali muka gue bonyok tuh, mata gue bonyok. Malah diketawain, malah dijempolin gitu. Wah ini baru laki, bonyok sebelah. Aduh, keren nyokap lu. nggak keren sebenarnya, kurang. Cuma gimana ya, keadaan balik lagi bang. Tapi nyokap sehat nggak? Alhamdulillah kalau sekarang masih sehat dia. Sehat ya? Masih ngurus kebun, masih buka warung malah bang. Sebenarnya harusnya udah istirahat sebenarnya lah. Nyokapnya Padil luar biasa. Ibu, saya mungkin kapan-kapan mau ketemu sama ibu. Boleh. Anak ibu nih luar biasa semua. Itu berarti cerita lu zaman sekolah seperti itu ya. Jadi bukan karena mungkin kan kalau anak sekarang wah pengen so jago gitu kan. Benar. Tapi kalau lu sebenarnya di balik itu ya ternyata ada kisah ya sedih sebenarnya. Buat gua sedih. Bener bang. Gua ya kalau gua anjrit gue butuh tisu aja. Enggak. Emang bener. Gua udah gitu, gua kan emang kalau dulu nih ya, gua sama nyokap emang kurang bagus lah komunikasinya. Makanya gua sedikit ngelawan ya pas itu gua harus emang gue cuma jalan satu-satunya ini nih yang gue bisa menghasilkan gitu. Walaupun dia ngizinin, nggak ada sebenarnya, nggak mungkin sih ada orang tua yang ngizinin, pasti kan dia karena terpentok kebutuhan juga. Tapi Dil, kalau kan ini kan soal jatuhnya kebutuhan pokok ya. Kalau misalnya kayak bayaran sekolah kayak gitu-gitu, lu gimana Dil? Itu bang, gue ada kan di situ posisi kan anak yatim nih ya. Biasa kan dulu dapat dana bantuan lah ya. Nah, jadi gue saat sekolah itu yang gue pikirin, gue dikasih uang nominal ya. Kalau dulu mungkin anggap kalau gue sebutin boleh nggak nih ya? Nggak apa-apa. Gue sebutin dulu tuh, gue 2008 sampai 2010 itu satu hari jatah gue cuma 10.000 dengan ongkos pulang pergi Cibinong Pomat itu 2.000, berarti kan pulang pergi 4.000 ya. Cibinong Pomat 2.000, pulang 2.000, berarti kan 4.000. Jajan 6.000 sisanya berarti. Nah, dengan itu kewajiban ibu gue udah nggak mungkin nambah lagi. Dia nggak bisa nambahin selebihnya karena itu udah nih jatah lu. Terus dan gue nggak pernah bang yang namanya 3 tahun ke TU tata usaha. Karena gue gini, emang keadaan gue tahu kondisi ya. Sekarang kan kalau mau ujian kan, kalau gue nggak ada uang, nggak belum bayaran misalkan, kan harus orang tua yang datang biar dapat kartu. Nah itu udah gue sampein pasti, Ma besok ujian ya, harus datang ke sekolah. Ya susulan sehari 2 hari mah pasti ada gitu. Nanti dia yang datang nih, udah dia yang tanda tangan mau bayar kapan gitu. Gue nggak pernah tuh bang ngurusin bayaran kayak gitu. Tapi lu sekolah, maksudnya gini, sekolah mah tetap sekolah. Tetap sampai ke sekolah. Gua nggak ada. Karena gue gini bang, kalau gue nggak sekolah, gue nggak punya uang. Iya sih benar. Jadi gue mendingan gue berangkat sekolah dah. Enggak, tapi maksudnya kan
Ya zaman cabut. zaman Maksudnya. dulu kan maba bolos Iya, kalau gua malah enggak, karena gue emang gue resepnya maksudnya gue mendingan nongkrong di sekolah lah gitu. Kalau emang mau main, lebih baik pulang sekolah ngalong lah kan, kalau dulu bahasa ngalong. Berarti gitu. masih tetap maksudnya lu masih bisa dibilang rajin juga sih sekolah mah ya. Iya, apalagi kalau pelajaran apa namanya praktek jurusan tuh bang tuh ya, itu gue nggak pernah gue tinggalin bang. Oh, jurusan apa, Dil? Gue jurusan listrik. Listrik. Iya, gue jurusan listrik, dan itu pun tuntutan orang tua, lu harus masuk listrik. Awalnya gue nggak mau, gue pengen mesin. Cuman mungkin emang udah jalannya bang ya, orang tua tahu nih anak gue kalau di listrik bagus nih buat jenjang-jenjangnya. Karena kan orang listrik itu kepake kan semuanya. Dulu gue nggak ada pikiran begitu, gue punya pikiran begini setelah gue lulus. Oh iya, alhamdulillah gue diambil jurusan listrik. Karena dunia ini butuh listrik. Tanpa listrik, apalah dunia ini, bener gak? Tuh gue baterai tadi lobet kalau nggak ada listrik. Iya, makanya, iya kan? Iya bener. Dunia ini tanpa listrik udah nggak bisa apa-apa. Bener. Udah semua. Nah, gue sadar pas udah lulus, lu ambil pokoknya listrik. Ya udahlah. Nah, gue pikir kan namanya pelajaran jurusan itu kan, oh ini paling penting nih karena ini modal gue buat nanti kerja. Iya, gue lulus sekolah, ya. jenjang ke depannya. Jadi gue rajin kalau udah praktek mah tuh. Tapi bisa? Bisa bang, beneran gue nggak bohong dah. Nggak sesuai nggak? Sekarang lu kerja? Kerja gue sekarang. Kerjaan lu sesuai nggak sama? Sesuai. Oh sesuai ya? Sesuai. Gue alhamdulillah gue sesuai kerja. Oh gitu. Iya. Berarti kepake ya? Kepake. Gue kerja sesuai sama jurusan. Sebelumnya sih adalah sempat melalang buana. Iya. Beberapa tahun lah, setahun. Ke pabrik-pabrik gitu, akhirnya sekarang ke pabrik tapi sesuai jurusan, sesuai emang sama listrik. jurusannya. Ada lah ya, ilmu-ilmu dari sekolah tuh kepake lah gitu ya. Kepake banget dah. Tuh, itu kekuatan seorang ibu tuh gitu, nggak yang kita nggak sangka-sangka loh. Feelingnya Iya dia kan? kuat banget. Padahal kakaknya lu di mesin kan? Di mesin gue dulu pengen. Belum tentu lu, ya kalau lu di mesin nih, belum tentu seperti sekarang. Iya bener. Iya kan? Bener. Wah, gue makanya kalau gue mikir, gue dulu ya gue pikir kan namanya orang tua, apalagi neken anak kayak gue mikir ya tanda kutip orang tua kurang baik aja nih ya. Tapi setelah gue menjalani kehidupan ini, oh ternyata semua ada di balik itu semua pasti ada rencana yang lebih bagus dah yang dia rencanain, entah dia doanya lebih kuat dari gue. Gue bukan so agamis bang. Iya, nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu doa siapa yang bisa dikabulin. Betul. Sama Allah itu doang. Betul. Sih gue. Ya sekarang alhamdulillah gue sih nggak ngomong ini ya. Gini. Apa nih? Lo bayangin di depan lo ada ibu lu mau ngomong apa? Gue paling nggak bisa sekarang. Beneran dah. Gue paling nggak bisa kalau udah di yang namanya udah masalah ibu sekarang ya. Kalau dulu gue dibilang gue benci, gue anak durhaka. Tapi kalau sekarang, aduh gue enak lagi. Aduh enak sih. Lu kenapa lu? Gue gak kuat bener kalau masalah ibu. Karena gue sekarang sesayang itu sama ibu gue. Gue peduli banget sama dia. Sampai kadang nih kalau setiap Jumat ya dulu gue telepon, Ma mau makan, buat makanan kesukaan dia itu padang kikil sama kakap kan, kepala kakap. Apal tuh ya. Apal, gue selalu ini. Gue bilang, Ma, Fadil bawa ini, Mama gak usah masak. Dia kan pisah sama gue tinggal berdua itu sama adik gue semenjak gue lulus STM 2 atau 3 tahun. Ibu gue itu ngurus ibu angkatnya dia. Jadi gue bukan awalnya seneng bang karena di rumah sepi, tau lah. Anak-anak STM ya kan sepi di rumah ya lah. Gue bukannya ini kan. Tapi dari situ ternyata dengan berjalannya kehidupan gue dulu gue pas di sekolah STM, wah gue pikir gue terlalu ngelawan banget ya sama ibu gue. Ternyata gue sekarang sayang banget gue sama ibu gue. Gue setiap Jumat yang tadi gue telepon, Ma, Fadil bawain nasi padang kikil. Tahu nasi padang kepala kakap? Oh iya. Udah, gue resep banget ngeliatin dia. Kadang gue minta suapin bang, masih ya kayak gitu ya? Posisi sekarang gue udah nikah nih ya. Gue kadang masih kesana minta suapin. Nyokap ya? Iya, sesayang gitu gue sekarang. Sedikit aja kata-kata buat nyokap. Aduh, Ma, apa ya? Ya kalau mama nonton mah
ya kekecewaan yang mama dulu. Ya, mungkin kekecewaan yang Padil buat nih, buat mama. Bisa semuanya Padil buktiin. Sekarang buktiinnya maksudnya ya Padil sesayang inilah, sepeduli ini sama mama. Nggak peduli gimana dulunya kita nih, dulunya kita yang kurang akur lah apalah, tapi sekarang Padil janji maksudnya bakal mau nyenengin mama lah di hari tuanya gitu. Udahlah. So, men. Gua nggak bisa kalau Gue juga menahan. Tapi luar biasa. Ya inilah. Mungkin ini Del, yang gue pengen tuh seperti ini. Mungkin dulu gue konten emang rada barbar ya. Taruh aja. Taruh. Tapi ya inilah men, di balik anak STM dulu yang beragajulan kayak gimana. Kalau namanya sama orang tua, apalagi sama ibu Del ya. Iya benar. Sama, gue juga sama Del. Gue ngerasain seperti itu Del. Yang tadi gue bilang sebelum podcast kan gue bilang kan, gue sempet down karena apa? Bokap nggak ada. Sampai gue nggak bisa ngelakuin apa-apa, gue nggak mau ngelakuin apa-apa, gitu. Tapi ini luar biasa, lu bisa ngungkapin. Ya ini tapi anjrit mau lanjut lagi Karena ini buat nggak gini, ini contoh buat semuanya yang nonton, khususnya lu yang masih pada sekolah, yang masih pada belajar. Orang tua tuh, men, orang tua itu bukan jahat sama anaknya, bener nggak dia? Bener. Iya kan? Bener. Apapun sebenarnya bisa, mungkin yang dilakuin sama orang tua. Sebenarnya itu kan baik ya. Cuman kadang emang kitanya yang terlalu ego ya. Kita punya jalan sendiri, punya jalan masing-masing. Tapi sebenarnya gue yakin memang orang tua ini punya penilaian sendiri nih ya, sama anak-anaknya nih. Oh, anak gue yang ini nih kuat dalam hal ini nih. Anak gue yang ini kuat dalam hal ini. Kalau gue kasih ujian seberat apapun, gue kasih cobaan apapun nih, kayaknya bakalan dia lewatin nih, kayak gitu. Kalau gue sih mungkin gue dididik keras dulu sama ibu gue. Ya sekarang alhamdulillah gue bukannya mau inian ya, gue cuman pengen kasih tahu nih buat semuanya bahwa emang kehidupan gue yang dulu gue dibilang bener bang, gue udah dicap lah sama orang tua tuh, anak durhaka lah sampai sebegitu ya dulu ya. Karena emang gue sempat ribut bang sama orang tua, sama ibu gue tuh, gue ribut emang bukan anak baik lah gue. Sampai gue tawuran, nggak mungkin gue kalau jadi anak baik gue tawuran lah, walaupun emang itu kebutuhan kan, mungkin bisa cari jalan yang lain. Nah itu jadi kekuatan doa dari seorang ibu tuh seperti itu ya kan. Nah ada nggak sesuatu hal yang bikin tiba-tiba lu jadi berubah gitu dan terketuk hati lu gitu? Kalau gue sih kalau kejadian mungkin cuman gue ada satu momen nih. Satu momen itu gue dengerin ceramah nih, lagi santai kerja nih ya, nonton YouTube, dan ada isi ceramahnya begini, salah satu ustadz yang gue denger itu baik atau buruknya orang tua itu nggak bisa dinilai sama anaknya, nggak berhak anaknya itu menilai baik buruknya orang tua. Yang berhak menilai itu nanti Allah kan. Nah tugas kita dan kewajiban kita sebagai anak di dunia hanya berbakti bang. Itu kata-kata itu, lu seburuk apapun orang tua lu, sebaik apapun orang tua lu nggak bisa nilai, lu nggak bisa ngecap dia baik atau buruk nih. Itu yang berhak menilai Allah. Tapi kewajiban kita nih di dunia, dilahirkan nih, cuman berbakti sama dia, itu aja sama orang tua, itu doang. Dari situ gue udah langsung hilang semua. Oh, tugas gue, kewajiban gue, oh iya cuman berbakti kok. Nggak, kalau gue bilang ya emang ada agak berat ya, cuman kayaknya simpel banget. Betul. Udah di situ momen udah hilang semua. Yang dulunya gue sering cekcok atau apalah, sering panas sama orang tua gue, udah hilang semuanya. Karena hubungan lu sama nyokap tuh emang bener-bener chaos banget. Wah, chaos banget dah, panas. Karena ya udahlah, ada kejadian anggaplah gue ini anak gue ini punya hati ini
iri gitu bang. Gue nih punya jelek banget hati, gue iri gitu. Udah intinya itu aja lah. Gue iri dan gue jadi selalu ngambil macem-macemnya, ngambil momennya itu. Intinya di dalam hati gue iri aja gue. Udah jadi chaos sama gue, cekcok lagi. Tapi setelah gue dapat pencerahan seperti itu, udah mau gimana pun orang tua gue udah. Dan gue mikirnya orang tua gue mungkin dulu begini, dia tahu pundak anaknya yang pundak gue ini mungkin bisa lebih kuat dari saudara-saudara gue yang lain. Makanya mungkin gue lebih dibebanin seperti itu dulunya. Itulah. Ya itulah proses perjalanan hidup ya Dil ya. Perjalanan hidup kita kan garing tahu ya. Betul. Orang kan kadang ngeliatnya dari luar, wah lu enak-enak aja hidup gitu. Padahal kan dalamnya kita prosesnya kita nggak tahu. Nah, itu jatuh dia. bangunnya kita harus mencapai ini. Tapi kan gue ngambil sisi positifnya. Wah, gue harus bangkit terus. Gue harus nunjukin nih ke dia bahwa gue bisa. Tapi jeleknya itu, ya gue jadi kayak ambisi gitu bang. Tapi akhirnya setelah itu udah cukup, udah. Sekarang gue mau bukan membayar hutang lah ya. Gue pengen berbakti aja lah sama orang tua. Intinya gitu. Luar biasa. Sekarang intinya semua udah baik-baik aja Dil ya. Baik banget bang. Semua baik ya. Makanya gue kalau udah ngomongin masalah orang tua gue udah paling nggak bisa lah dari tadi mungkin gue ya kalau mungkin lu semua yang nonton ya kan gue nggak ada lah yang namanya dibuat-buat. Mungkin semua gue yakin semua orang kalau udah ngomongin orang tua pasti Betul. nggak mungkin nggak ada yang netes. Sebadung-badungnya anak ya. Badung-badungnya anak. Namanya udah ngebahas orang tua ya. Punya masalah apapun lo sama orang tua, tapi kalau udah bahas orang tua. Alhamdulillah banget Dil, kita udah sedikit bernostalgia. Tadi gue ngorek tentang zaman lu sekolah, kerasnya sekolah seperti apa. Karena ya padil tawuran itu ya karena ya keadaan. Intinya kan seperti itu kan. Betul bang. Ya itu bukan hal contoh yang baik sih sebenarnya ya. Cuman ambil positifnya aja gitu. Sedikit gue mau ngorek dari lu nih, kita bahas soal Als Bober nih deh. Ya kan? Aduh, Als Bober. Boleh. Kita kan ada di dalamnya nih deh. Sebenarnya gue kurang ini juga sebenarnya ya kalau cuman sendiri, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin jadi kalau ada salah-salah kata nanti dibenerin lah sama abang-abang yang lebih paham. Nanti tinggal gue podcast lagi. Oke. Tinggal podcast rame-rame aja. Jadi intinya mau kebayang mana, bahas yang mana nih bang? Ya, maksudnya gini. Kegiatan atau perjalanan? Mungkin perjalanan Als Bober ya. Maksudnya gini, gue pengen nanya sama lu, menurut lu Als Bober itu baik atau enggak gitu? Kalau buat gue pribadi nih bang, kalau pilihannya cuma 2, ya pasti gue pilih baik lah. Nggak ada tuh yang namanya buruk. Itu Als Bober baik banget. Kalau gue cerita lagi nih nostalgia ke belakang, bagaimana gue bisa gabung di Als Bober. Sebenarnya gue diajakin sama abang kelas gue tuh pas STM, ini ada perkumpulan gini, ada alumni mau ngadain turnamen nih, tapi yang momen pertama tuh yang di Depok, pertama kita itu ya? pertama yang di BFC. Nah dari situ pas gue diajakin, gue ketemu tuh sama abang-abang alumni STM Sebogor lah semuanya. Gue dikenalin, udah kenal-kenal. Ada salah satu yang emang udah pernah ketemu sama gue nih bang. Dia percaya nih bahwa gue bisa pegang event ini dengan bersamaan alumni Sky, Bang Kinoy itu. Pokoknya PIC di lapangan kan, semua jadwal ini gua sama Bang Kinoy yang ngejalanin itu. Pokoknya singkat aja cerita lah ya bang. Mungkin nanti intinya mah bisa kita bareng-bareng lah. Nanti podcast kejadian. Pokoknya gue bilang baik, kenapa? Ya karena intinya semua itu untuk perdamaian pelajar. Betul. Satu lagi, bukannya gue so agamis, gue cuman nggak mau dosa jariah kita ini dilimpahin nih, masih berjalan terus bang. Ini kan dosa jariah ya. Iya betul. Perbuatan kita yang ngedidik adik-adik kelas. Iya, turun menurun. Takutnya gini, kalau gue mah lucunya begini, misalkan gue nih nggak tahu lah ya, gue masuk surga, anggap Bang Sotak masuk surga nih. Amin. Tahu-tahu ada adik kelas yang pernah ditatar nih ya. Wih enak banget Bang Sotak di surga.
Kan yang ngajarin gua ngebacok dia Enggak, padahal gue nih. nggak pernah. Enggak, misalkan. Ini kan misalkan, Bang. Iya. Kan Ntar kalau ada yang komen tataran. bener lagi gitu. Oh Gimana? iya, anggaplah ya udah gua lah. Iya. Kan contohnya kita Oh, berdua iya. doang. Contoh ya, contoh. Wah, enak banget jadi surga. Dulu padahal yang ngajarin kejelekan, yang ngajarin ngebacok gua, dia nih. Akhirnya malaikat, wah iya nih. Oh iya. Lu balik lagi lah. Iya. Balik lagi ke neraka, enak Revisi aja ya? lu. Revisi coret. Gitu. Nah, siapa tahu kita bisa memangkas, setidaknya mengurangi lah kejelekan ini. Sifat-sifat jelek pelajar di Bogor ini ya kan yang sudah turun menurun, setidaknya bisa sedikit demi sedikit, yaitu jadi nanti amal jariah buat kita gitu doang. Betul. Tapi lu maksudnya kayak menikmati nggak sih ada di Menikmati banget bang. Iya. Gue bisa kenal sama yang lebih tua, yang jauh dari gua umurnya. Ada lulusan 96, bahkan ada kemarin baru kenal alumni pertama kapal kan, Pak siapa tuh lupa, ada dah yang Iya. kemarin tuh. Tua banget ya. Wih, dia pas banget. 80-an kalau nggak salah. 84 apa kalau 86? 84. Gue bisa kenal nih. Sebenarnya gue juga pengen nih ketemu sama yang tahun-tahunan gue nih. Soalnya mungkin masih pada sibuk-sibuk kali ya. Iya. Jadi gue belum sempat ada yang ketemu yang barengan gue yang dulu pernah kita ada berselisih paham lah. Kita bisa berpelukan kan enak gitu. Karena emang jarang bang yang gue lihat podcast lulusan tahun 2010, 2009 itu jarang ada yang iya, karena emang posisinya sekolahan itu nggak ada yang menonjol kali ya. Iya. Jadi semua rata gitu doang. Sebenarnya enak tuh kalau ngeliat Bang Sota kan yang udah ini ketemu sama yang dulu pernah istilahnya panas. Wih, enak juga ya. Kok gue belum pernah nih gitu. Jadi sisi baiknya itulah pasti. Alhamdulillah. Terus niat baik semua abang-abang juga kan emang pokoknya itu niat mempersatukan pelajar satu Bogor aja dulu nih, satu Bogor dulu. Kalau buat keluarnya mungkin bisa menyebar lah nanti ya perjalanan. Karena ini sendiri aja baru kita yang berjalan kan event-event bola doang. Betul. Event-event lain belum. Itulah. Ya, tapi masih banyak project-project yang maksudnya yang bakal kita lakuin kan? Banyak bang, Iya. banyak yang masih ada di pikiran kita yang harus kita benahi semuanya. Masih banyak bang. Saya salah satunya mungkin ada di tim panitia lah ya. Itu panitia dari yang di BFC pertama, terus yang kemarin kedua kita di Pajajaran yang bener-bener wow. Gue bilang mama ini banget dah, effortnya luar biasa. Tinggal sebenarnya kita bagaimana cara menyebarkan kebaikan itu positif. Betul. Karena kan sekarang zamannya kan digitalisasi ya. Betul. Media sosial. Padahal kita tinggal naik-naikin aja sampai kalau bisa FYP kan trending. Wah, kelihatan nih udah sisi baiknya aja nih yang kita angkat nih. Betul. Gitu. Jadi setidaknya kita bisa kasih pilihan ke masyarakat. Lu mau nonton mana nih? Masih banyak sih akun-akun Instagram atau akun-akun yang menyebarkan perkelahian, misalkan keributan, masih banyak. Cuman ntar tinggal kita kasih opsi nih ke masyarakat. Bagaimana nih caranya masyarakat memilih dan memilah. Mau yang baik apa yang jelek nih yang lu tonton nih. Betul. Gitu. Kalau yang baik kan, oh berarti emang yang bagus terus nih yang ditonton sama dia. Itu doang sih. Karena kita juga nggak pengen adik-adik kelas kita jadi korban-korban terus lah. Betul. Tujuannya sih ke situ ya. Betul, tujuannya ke situ. Nggak ada lain, nggak ada bukan bang. Selain tujuan satu itu, terus kita bisa mempererat apa? Tali silaturahmi, nambah temen, nambah saudara juga. Siapa tahu di situ bisa jadi peluang bisnis juga. Bisa bang. Bisa banget. Itu kejadian kemarin sebenarnya, apa pas yang anggap nih yang kedua ya. Yang pertama udah beres alhamdulillah kan dari 8 sekolahan. Yang belum ada Raskal doang ya tahun kemarin. Tapi yang pas kemarin event kedua itu gue ngerasain bang, kita benar-benar didukung banget bang sama Polresta. Kenapa gue didukung? Karena gue ada momen gue ke Polresta nih. Gue ngambil air tuh dikasih sama Bang Cimot. Iya. Gue di ruang kasat Intel bang. Intel semua kan dalamnya ya. Gue baru datang. Siapa namanya? Fadil pak. Butuh apa lagi? Wah bingung nih. Sampai gitu ya? Iya butuh apa lagi? Kalau ini butuh bilang. Wah kita benar-benar didukung. Support banget ya. Support banget itu sama kasat Intel. Akhirnya saya bilang
udah Pak, mungkin udah cukup nih. Saya juga bingung kalau ditanya begitu. Nah dia sampai menawarkan, lu kerja di mana? Ayo kita kerjasama. Ada nggak alumni Als Bobber nih yang punya usaha yang bisa kita kelola aja? Begitu. Sampai sebegitunya. Akhirnya saya bilang, gua di listrik nih bang, bisa gak? Wah, berarti kalau perumahan bisa nih instalasi? Bisa. Langsung gua gituin. Bisa jawab, bisa aja. Betul. Karena kan peluang usaha nih, peluang bisnis. Betul. Kita cari istilahnya alumni yang udah mungkin punya CP, punya PT ya kan bisa kerjasama nih sama Polresta. Nah, ntar pekerjanya dari pelajar yang alumni yang masih nganggur lah atau apa ya kan. Saya sampai tawarin, bang nggak usah jauh-jauh, ini AC di Polres ada berapa, ini otak bisnis saya langsung Keluar ya. Keluar. Zaman sekolah aja otak lu udah jalan ya kan. Langsung ini AC di Polresta ada berapa, berapa puluh. Yang servis AC siapa? Ada alumni, saya cariin gitu kan. Bener, ada alumni, tinggal hitung aja. Wah ternyata apa swadaya AC-nya kan maksudnya ya. Gimana ya? Jadi belum ada nih kelanjutan buat kerjasama. Padahal kan lumayan bang. Lumayan. Satu AC berapa ya kan? Bisa dipegang ya. Iya, Als Bobber nih yang masuk nih. Begitu bang. Jadi ada sistemnya, ada momentum yang bisa bikin kita malah bisnis kita bisa jalan nih. Jadi banyak hal positif yang bisa diambil ya Dila. Banyak banget bang, banyak banget pelaku usaha di kita itu bisa jalan semua. Jadi buat semua teman-teman yang mungkin belum bergabung di Als Bobber, ya Dila ya. Betul. Kita mengajak. Iya, mengajak bener-bener. Ayolah gitu ya. Ayo semuanya buat kawan-kawan nih, rekan-rekan, para alumni STM Kota Bogor nih umumnya. Kita bukannya ini, kita masih di Kota Bogor aja. Ayo kita gabung. Kabupaten juga. Oh kabupaten nih. Kabupaten juga. STM sekota dan Kabupaten Bogor nih. Ayo masuk ke Als Bobber nih. Karena nilai positifnya banyak banget. Betul. Nggak ada tuh yang namanya pengen negatif lagi, nggak ada lah. Kita udah menghilangkan semua ego masing-masing. Betul. Buat memajukan pelajar-pelajar di kota dan kabupaten khususnya. Itu. Bahkan yang gua karena kan gue juga termasuk salah satu di situ dia. Yang gua rasain tuh kita bener-bener nggak ada namanya senior junior itu nggak ada. Yang ini semua sama. Bener banget bang. Nggak ada saling mengandalkan juga. Semua berjalan dengan rulesnya. Betul. Sudah pada tupoksi masing-masing ya. Itu dia. Pokoknya ayo kita gabung. Kita sukseskan semua proyek-proyek yang masih rencana kita ke depannya buat semuanya alumni. Ayo kita terlibatkan diri kita buat jadi contoh ke adik-adik pelajar. Jadi Padil ini salah satu, gue bilang salah satu, di belakangnya masih banyak. Salah satu orang yang bener-bener ikhlas mau turun. Dia capek banget pokoknya, tugas dia tuh banyak. Season 2 kemarin tuh gila sebenarnya. Gua ya bukannya ini ya, gua dari awal emang karena kepercayaan dari ketua panitia, gua diserahin untuk ngatur jadwal. Karena dari season yang pertama juga dari seperti itu ya dia. Udah, pokoknya dari penjadwalan, pembagian grup, technical meeting, semua istilahnya seksi acara lah ya. Seksi acara semua diserahin nih sama gua bang. Tuh lu makan dah tuh semuanya. Wah iya, kalau yang lain kan jalur-jalurnya beda. Nah, gue di sini yang dibebanin. Jadi kalau di lapangan itu gue yang sibuk kanan kiri nih, yang ditanya sama inian gue, yang ditanya sama tim ya kan. Jadi gimana sama peserta semuanya. Gimana akhirnya sama gue sama Bang Kino itu. Gue dibantu banget sama dia. Makasih banget Bang Kino ya. Pokoknya semua kita nggak ada yang saling mengandalkan. Dan kita nggak ngarepin pamrih apapun ya. Nggak ada. Semua ikhlas bener ya. Semua ikhlas. Sampai gue pun ada laporan inian ya kan ya. Karena gue kan jadi bendahara juga nih. Betul. Jadi bendahara juga. Itu dana semuanya habis bang. Betul. Dipakai semua habis. Betul. Maksudnya gini loh, habisnya dari mereka habis buat mereka juga. Habis gitu. Takutnya ada yang negatif. Dari mereka. Dari pendaftar, dari tim itu habis semuanya dikeluarin. Perinciannya ada, kwitansinya ada. Mungkin nanti lebih detailnya lagi gue bahas nanti pas di podcast rame-rame semua. Iya benar. Oke. Betul bang, itu dia. Nanti kita bahas bareng-bareng lah. Siap. Del, makasih banyak. Thank you banget waktunya. Ini tempatnya juga enak. Cuman karena ya tadi kita harus menunggu kan. Betul. Dari agak terang sampai gelap begini. Tapi cerita Padil luar biasa. Perjalanan hidupnya luar biasa. Sampai sekarang gue lihat dia
ya sukses lah, udah bisa dibilang sukses lah. Amin. Apa ya, berjalan lah gitu ya. Berjalan. Ya. Terakhir mungkin gue minta apa ya, kayak pesan-pesannya lah buat enggak pesan-pesannya dulu buat para penerus kita yang masih pada sekolah, para pelajar mungkin yang masih doyan di jalur ya seperti itu gitu, sebagai alumni. Apa ya, kalau gue bingung juga sebenarnya, nih kalau spontan gini ya. Kalau ditanya buat pesan-pesannya, sebenarnya sudahilah, maksudnya udah cukup lah perjalanan hidup atau perjalanan mencari jati diri ya. Sudahilah yang kelihatan di depan mata aja nih, kejadian-kejadian yang di depan mata ini udah cukup sampai di situ aja buat pelajaran. Jadikan contoh ya. Jadikan contoh. Jangan sampai lu itu semuanya malah ikut dalam contoh itu sendiri, maksudnya gitu. Bang. Iya, udah cukup. Kalau gue bukannya ini kan, tadi gue balik lagi, gue bukannya mau ngajarin, gue cuma cerita nostalgia. Udah cukup. Kalau lu bisa cari jalan lain, sudahi aja. Tidak ada yang namanya, tidak harus bermusuhan. Karena di Kaos Alsbauer kemarin tuh ada kata-kata yang bagus kan. Apa tuh? Kalau kita mau berdamai, bicaralah dengan musuhmu, ya. bukan dengan kawanmu. Oh, iya. Itu bang. Itu salah mulu kita ngetek itu ya. Iya, cakep itu kata-kata bang. Iya. Dan ada lagi, kita kawan bukan lawan. Itu kita kawan bukan lawan, betul. Iya. Kita kawan bukan lawan, nggak ada tuh yang namanya permusuhan. Udahlah. Sekarang mah kalau dilihat bersaudara, cakep. Gue bakalan support banget bang kalau ada pelajar-pelajar yang emang bener-bener udah bisa ngelepas egonya gitu ya. Gue bakalan ya mungkin bisa hormat lah, karena gue dulu nggak bisa. Gue respect banget sama dia, karena gue dulu belum bisa nih. Betul. Hormat istilahnya ngelepas ego gue ya, istilahnya. Tapi kalau sekarang ada gue respect banget sama dia. Pastilah. Kita benar-benar salut ya sama pelajaran seperti itu ya. Betul, karena kita dulu nggak begitu kan. Kalau emang sampai ada dan kejadian, itu gue respect banget jelas sama dia. Ya minimal bisa mengurangi lah. Betul, kita belum bisa, kita nggak bisa memberhentikan buat menghilangkan, enggak. Setidaknya mengurangi angka istilahnya, angka kejadian-kejadian. Ya, betul, atau korban ya. Korban. Jangan sampai ada korban lagi. Jangan sampai, amin, nggak ada. Jangan sampai ada korban-korban lagi. Amit-amit dah. Lu mau titip salam nggak buat siapa kayak gitu? Tahu kawan-kawan lu, ajak gabung lah, Alsbauer gimana sih 2010? Gua titip salam buat alumni STM di Bogor atau Kabupaten lulusan 2010 lah. Yuk kita gabung nih. Gua bingung nih sendirian. Soalnya di 2010 cuma dia doang. Ada sih ya alumni TD ya. Cuman nggak pernah ketemu pas dulu gitu. Gue pengen yang kan dibilangnya gue basisnya Cibinong, lepas lah kesana ke ITC Ciriung. Jadi gue pengen lah yang anak Depok, Citerap gitu, yang kenal gue. Kita ayo bareng yuk gitu. Karena seru deal ya. Seru banget. Kalau udah ngumpul seru ya. Seru banget ngeliatin yang dulunya panas. Nggak taunya sekarang mau pelukan bareng-bareng buat suksesin acara, buat hal kebaikan. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Berdiri tanpa raja. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Del, mungkin segitu aja. Oke. Terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan lu selalu dimudahkan apapun urusannya, dilancarkan ya. Amin. Terutama buat nyokap. Mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat buat nyokap. Amin ya Allah. Gua pengen ketemu nanti. Boleh. Oke, siap. Del, makasih waktunya ya. Iya. Mungkin udah segini aja dulu cukup. Buat lu semua, ambil yang baiknya, yang jeleknya itu cuman cerita sedikit nostalgia aja kok. Betul. Ya. Mungkin kita ini cukup. Oke, siap bang. Terima kasih banyak ya Dila. Sama-sama. Gue tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.